dan tidak satu jengkal pun keluar daripada tanahnya beliau. Sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Maka kalimat inilah yang mulia yang harus kita usahakan ini untuk bisa menghadap sama Allah Ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha. Selamat dari apa teman-teman melihat ini? Selamat dari syirik dan ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ragu terhadap rezeki ini tentunya itu musibah yang sangat besar. Termasuk musibah yang sangat besar itu ketika ada orang ragu dengan rezeki. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk di muka bumi ini teman-teman kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diceritakan cuma 3 jenis binatang saja atau cuma 3 jenis makhluk saja yang menyimpan makanan untuk besok harinya teman-teman. Dari semua makhluk hidup di muka bumi ini, hewan, binatang yang menyimpan perbekalan untuk besok itu cuma 3 macam kata ulama. Pertama adalah semut, yang kedua adalah tikus, yang ketiga manusia. Cuma itu, yang lain tidak ada. Bahkan dalam hadis dikatakan, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yagdu khimasan wa yaruhu bi-talib." Seandainya kamu ini bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah Ta'ala akan memberikan kamu rezeki sebagaimana Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada burung. Burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Ulama katakan syakkun fi rizki syakkun fi razaq. Kamu ragu kepada rezeki kamu berarti kamu ragu terhadap yang memberikan rezeki itu. Siapa yang bisa yakin dengan kalimat ini? Yaitu orang-orang yang mujahadah. Dulu Nabi Adam alaihissalam membawa kalimat la ilaha illallah dengan mujahadah. Nabi Nuh alaihissalam membawa kalimat la ilaha illallah dengan mujahadah tentunya. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa kalimat la ilaha illallah membakar api. Nabi Ismail alaihissalam membawa kalimat la ilaha illallah hampir disembelih. Kemudian banyak nabi-nabi. Nabi Sulaiman alaihissalam membawa kalimat la ilaha illallah. Nabi Musa alaihissalam membawa kalimat la ilaha illallah. Semua 124.000 nabi, 313 Rasul, 24 yang wajib diketahui. Itu semua membawa kalimat la ilaha illallah. 25 yang wajib diketahui semua membawa kalimat la ilaha illallah. Hadirin insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan la ilaha illallah itu adalah keyakinan teman-teman. Apa tandanya orang yang yakin kepada Allah Ta'ala? Adalah orang yang mau melaksanakan sholat. Orang yang sudah disahkan Al-Quran keimanannya kepada Allah Ta'ala, itu adalah orang yang mau sholat. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjidnya Allah Ta'ala hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata Nabi SAW, "Lau idza ra'aitum rajulan yata'ahadu masjid fashhadu lahu bil iman." Kalau ada orang laki-laki betul-betul memperhatikan masjid, bolak-balik ke masjid, memakmurkan masjid, maka kata Nabi SAW, "Fashhadu lahu bil iman." Bersaksilah bahwa dia itu adalah orang yang beriman. Hanya insyaallah mata Allah Ta'ala. Bahkan pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah sholatnya teman-teman. Maka ulama katakan kalau seorang bapak itu menjaga sholatnya, maka dia akan menjaga hak-hak istri dan anak. Kalau seorang istri menjaga betul-betul sholatnya, maka dia akan menjaga hak-hak suami dan anak. Kalau anak itu menjaga sholatnya, maka dia akan menjaga hak-hak orang tua. Maka kunci kebahagiaan kita ini sebagai manusia adalah sholat. Nabi SAW juga seperti itu. Nabi SAW 3 perkara yang poin ini Nabi. Yang pertama wanita, yang kedua wanita, yang ketiga adalah ju'ilat qurratu aini fi sholat. Dijadikan sejuk pandanganku ini dalam sholat. Kata Nabi SAW, ittaqullaha fis sholat, ittaqullaha fis sholat, ittaqullaha fis. Betul-betul kamu takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga hak-hak sholat untuk. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katakan, "Man sarrahu ay yalqallaha ghadan musliman falyuhafid ala
kama yusalli hadzal mutakhallif la taraktum sunnatan nabiyikum. Kalau kamu sholat di rumah-rumah kamu sebagaimana mutakhallif ini sholat di rumahnya. Mutakhallif itu orang yang melenceng. Kata beliau, kalau kalian ini sholat di rumah kalian sebagaimana si mutakhallif ini sholat di rumahnya, la taraktum sunnatan nabiyikum, berarti kamu meninggalkan sunnah Nabi. Lau taraktum sunnatan nabiyikum la dhalaltum. Kalau kamu meninggalkan sunnah Nabi, maka kamu akan tersesat. Maka belajar-belajar kita ingin menjaga sholat kita sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang menjaga sholatnya pasti akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala kehidupannya, baik di dunia yang sementara ini ataupun di akhirnya. Menjaga sholat itu bukan hanya menjanjikan keuntungan akhirat, keuntungan dunia juga akan didapatkan oleh orang yang menjaga. Ayo sholat rahmat Allah Ta'ala, dan kita ini semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sholat itu untuk mengharap ridha Allah Ta'ala, bukan mengharap ridha manusia. Mengharap ridha manusia susah, teman-teman. Mendapatkan ridha manusia itu susah. Maka ulama katakan ridha nas ghayatul la tudrak. Ridhonya manusia itu adalah cita-cita yang tidak akan bisa dicapai, teman-teman yang mulia. Kalau mau mendapatkan ridhonya semua manusia tidak mungkin. Tidak mungkin, susah. Makanya diceritakan itu ada yang disebutkan cerita ini kepada Luqmanul Hakim, ada yang disebutkan cerita ini kepada Nasruddin Hoja. Suatu ketika beliau jalan bersama anaknya menunggangi keledai, masyhur, menunggangi keledai. Awalnya karena keledai ini agak kecil, teman-teman melihat. Awalnya keledainya dinaiki dua orang, semuanya naik ke atas. Bapaknya naik, anaknya naik, jalan. Ketika jalan, ada orang ngoceh. Kurang ajar nih, orang ini bisa tega-teganya dia itu naikin keledai yang kecil itu 2 orang. Akhirnya karena mendengar ocehannya itu, bapaknya turun, anaknya di atas, jalan. Ada lagi orang yang ngoceh. Kurang ajar sekali itu anak-anak itu. Bisa tega-teganya dia naik keledai, anaknya dibiarkan jalan, bapaknya dibiarkan jalan kaki. Dia anaknya di atas. Akhirnya tukaran. Bapaknya di atas, anaknya di bawah. Jalan. Ada lagi orang yang komen, netizen tuh. Bapak itu tega-teganya dia anaknya jalan, tidak ada kebapakan. Tega-teganya dia lihat anaknya jalan, dia enak-enak di atas keledai. Akhirnya turun dua-duanya. Bapaknya turun, anaknya juga jalan dua-dua. Tetap lagi di komen sama netizen, bodohnya ini orang ini. Apa gunanya bawa keledai itu kalau tidak dinaiki? Jadi begini tuh lihat. Ridho nas ghayatul la tudrak. Yang namanya ridhonya manusia itu tidak bisa, cita-cita yang tidak bisa dicapai, teman-teman. Maka kita ini hidup mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala pasti mendapatkan ridhonya orang-orang yang dicintai sama Allah. Tidak perlu mendapatkan ridhonya orang yang tidak dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin saudara Allah Ta'ala, maka semua ibadah-ibadah kita itu diajarkan pasti orientasinya itu ke akhlaknya kita, teman-teman. Semua ibadah, sholat kita, zakat kita, haji kita, puasa kita, itu semua membimbing kita untuk mendapatkan akhlak yang baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Memperbaiki tutahhiruhum itu artinya membuang sifat-sifat buruk dari kita, wa tuzakkihim itu mengindahkan sifat-sifat kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Orang yang haji dilarang dia berbicara kasar, berbicara kotor. Orang yang puasa dijaga lisannya, dijaga semua jawarihnya dari hal-hal yang dibicara. Semua ibadah-ibadah kita itu arahnya adalah muaranya adalah akhlak yang baik, teman-teman. Maka dalam hadis dikatakan, termasuk juga dalam fadil amal itu, man lam tanhahu salatu 'anil fahsya'i wal munkar fala lam yazdad min Allah illa bughdan. Tapi diterjemahkan cuma teks Arabnya tidak ada. Barang siapa yang sholatnya itu tidak membuat dia menghindari, menjauhi hal-hal yang tidak munkar, maka semakin hari dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis juga dikatakan, laisa minna man lam yujilla kabirana
yarham saghirana wa ya'rif bi'alimina. Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak tahu menghormati yang tua, tidak tahu menyayangi yang muda, tidak tahu menghargai sesama. Bahkan sering sekali akhlak ini dikaitkan dengan iman, tentunya. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dalam hadis yang lain, falyukrim dhaifahu, hendaknya dia memuliakan tamunya. Maka semua akhlak-akhlak yang baik itu dalam agama ini selalu dikaitkan dengan iman, betapa pentingnya akhlak yang baik. Dan semua ini lagi-lagi kita terapkan dalam kehidupan kita semata-mata mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sifat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa mereka bisa sempurna dalam menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, menjaga hak-hak manusia yang mulia, karena mereka adalah mulia. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bermujahadah di jalan Allah taala untuk mentaati Allah taala, maka Allah pasti akan berikan dia petunjuk ketaatan tentunya. Sekarang ini kira-kira bagaimana caranya kita untuk bisa bermujahadah untuk agamanya Allah taala? Bagaimana jalannya? Mungkin kita kalau mau bikin cara sendiri mungkin bisa tuh, tapi mau bagaimana? Siapa yang ahli mujtahid? Siapa ahli ijtihad di sini? Siapa yang kuasai Quran dan hadis? Siapa yang paham sirah-sirah nabawi? Siapa yang paham kaidah-kaidah fikih dalam merumuskan suatu cara itu untuk bisa mendekatkan diri bermujahadah untuk agamanya Allah taala? Maka kita ini sudah enak sekali tentunya. Allah Subhanahu wa taala kirim orang yang mempunyai syekh kita, Maulana Ilyas Al-Kandahar, dengan risau pengorbanan yang sangat besar tentunya. Beliau ini sudah berikan jalan kepada kita ini untuk mengorbankan waktu kita ini, mengorbankan diri kita, harta kita 10% saja. Dulu saya pernah dengar Helusi waktu di Ancol, beliau sempat sampaikan suatu riwayat Nabi SAW berkata pada para sahabat, antum fi zamanin man taraka ushra ma tuliba minhu halaka. Wahai sahabatku, kalian ini berada pada zaman barang siapa yang meninggalkan 10% dari agama, maka dia akan celaka, dia akan binasa. Waman wasayati zaman, dan akan datang suatu zaman man fa'ala ushra ma tuliba minhu najah. Barang siapa yang mengamalkan 10% saja dari bagian-bagian agama ini, maka dia akan selamat. Maka kita ini belajar meluangkan waktu kita untuk berkhidmat kepada agama. Dalam hadis qudsi dikatakan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dunia, ya dunia, man khadamani fakhdumi wa man khadamani fastakhdimi. Wahai dunia, barang siapa yang melayani agamaku, maka layanilah dia. Tapi barang siapa yang melayani kamu, wahai dunia, maka bergulalah dia. Maka seharusnya cara untuk berlepas diri dari kebesaran fitnah-fitnah dunia tentunya adalah berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala dengan arahan yang sudah diajarkan oleh guru kita, masyayikh kita. Karena agama ini bersanad tentunya, termasuk dakwah yang mulia bersanad ke guru kita, masyayikh kita sampai ke Maulana sallallahu alaihi, dan semua ini dirumuskan berdasarkan kisah-kisah sahabat radhiyallahu anhum, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran dan Sunnah. Maka tanggal ini tanggal 29 insyaallah di sini ada pengeluaran 40 hari tentunya. Ada sudah Ustaz Hakam itu siap insyaallah keluar 40 hari tanggal 29 setelah PKN. Mungkin teman-teman di sini ada yang siap di sini insyaallah. Insyaallah. Yang siap 4 bulan tahun ini insyaallah. Insyaallah. 40 hari. 3 hari sebulan. Semoga Allah Taala istiqomahkan kita, berikan hidayahnya, taufiknya, pertolongan kepada kita ini supaya bisa istiqomah dalam dakwah yang mulia ini, bisa mati dalam usaha yang mulia. Ada pertanyaan datang dari